Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya I.I. Wijayanto. Dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang melafazkan niat sebelum mengerjakan ibadah sholat, ya. Karena memang bab kontroversi, apakah ketika orang akan mengerjakan sholat itu perlu melafazkan niatnya terlebih dahulu atau tidak, itu selalu menjadi kontroversi sepanjang zaman, ya. Jadi kalau kita taklim tuh membahas masalah apa saja, pertanyaan apakah ketika akan mengerjakan ibadah sholat itu perlu melafazkan niat atau tidak, itu selalu muncul ke permukaan, ya. Nah, jadi memang sebagian di antara masyarakat kita ketika akan mengerjakan ibadah sholat melakukan talafuz bin niat dulu. Jadi mereka melafazkan niat. Misal akan mengerjakan sholat maghrib sendirian, ya. Kemudian dia berniat usolli fardu maghribi salasa rokaatin adaan lillahi ta'ala. Kalau kemudian menjadi makmuman, kalau kemudian menjadi imaman, begitu, ya. Sebagian lagi juga menolak untuk melafazkan niat. Jadi yang penting kalau sudah menghadap ke arah kiblat itu sudah sama dengan berniat, ya. Nah, jadi menurut pandangan saya, ya, bahwa yang paling penting kan yang harus digarisbawahi adalah mengerjakan sholatnya, ya. Jadi kita harus tahu tuh definisi dari sholat itu apa, ya. Jadi kalau kita buka pelajaran-pelajaran anak-anak SD kan, biasanya ditanya tentang pengertian atau definisi dari ibadah sholat, ya. Bahwa ibadah sholat itu adalah serangkaian gerakan, ya, takbir, kemudian ruku, kemudian sujud, dan seterusnya, yang diikuti dengan bacaan-bacaan doa, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, itu definisi yang biasanya diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi, sholat itu dimulai, ya, sholatnya baru dimulai nih ketika orang melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka disitulah sholatnya sudah dimulai. Landasan dalilnya bisa kita lihat di dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus sholati tuhuru wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim." Pembuka sholat adalah bersuci, artinya berwudu. Yang mengharamkan dari hal di luar sholat adalah ucapan takbir, ya. Dan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam, ya. Nah, jadi pada kalimat hadis wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan dari hal di luar sholat. Jadi apa yang diharamkan ketika orang sudah bertakbir untuk memulai sholatnya? Sudah tidak boleh lagi melakukan pembicaraan di luar rangkaian yang dituntunkan di dalam sholat, ya. Kemudian sudah tidak boleh lagi ngobrol, sudah tidak boleh lagi main HP, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka itulah dimulainya sholat, yakni ketika orang bertakbir. Wa tahrimuhat takbir, maka segala hal di luar sholat itu sudah tidak boleh lagi dikerjakan, ya. Dan setelah itu dihalalkan lagi wa tahliluhat taslim, ketika orang sudah menutup ibadah sholatnya tadi dengan salam. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, bahwa ketika orang belum memulai sholatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya sholatnya belum dimulai. Ya, artinya yang bersangkutan belum terlarang untuk mengerjakan apapun
ya, di luar yang dituntunkan untuk dikerjakan di dalam sholat. Ya, termasuk juga ketika ada orang yang mau talafus bin niat, sholatnya belum dimulai. Jadi ketika dia membaca niat, usolli fardu maghribi, salasa rokaatin, ada ambillahi ta'ala, sholatnya belum dimulai. Ya, nah, ketika dia mulai sholatnya, Allahu Akbar, maka disitulah dia diharamkan untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan, atau membaca kalimat-kalimat, atau berbicara, atau ngobrol, atau melakukan kegiatan di luar yang diperbolehkan atau dituntunkan ketika orang mengerjakan ibadah sholat. Ya, artinya apa? Kalau kemudian orang talafus bin niatnya setelah takbir, karena ada juga itu mungkin ya, jadi lupa dia. Ketika dia akan sholat, Allahu Akbar, dia sudah mulai, kemudian dia baru usolli di situ, usolli fardu maghribi. Nah, maka yang demikian tentu terlarang. Tetapi ketika dia lakukan sebelum dia memulai sholatnya dengan takbir, maka menjadi mubah saja dilakukan. Jadi yang bersangkutan baru berdiri menghadap ke arah kiblat begitu. Kemudian dia ingat bahwa motornya belum dikunci, ya, sholatnya belum dimulai. Boleh tidak dia pergi ke garasi dulu untuk mengunci motornya? Jawabannya boleh. Ya, begitu juga misal dia jemur pakaian, sudah siap mau sholat, sudah menghadap ke arah kiblat, tetapi belum memulainya dengan takbir. Ingat bahwa cucian belum diangkat, hujan sudah mulai turun. Boleh tidak dia kemudian ngasih kode kepada anaknya, tolong jemurannya diangkat? Boleh, sholatnya belum dimulai. Ya, tetapi ketika orang sudah memulai mengerjakan sholatnya, Allahu Akbar, maka dia diharamkan atau terlarang mengerjakan persoalan-persoalan duniawiyah lainnya. Ya, nah, memang kalau kita cermati ya, seperti mazhab Maliki memang menolak talafus bin niat. Tetapi juga para ulama dari mazhab-mazhab yang lain juga banyak yang kemudian menganjurkan untuk talafus bin niat untuk membantu hati, ya, agar niatnya itu lebih mudah diingat, ya. Seperti misal pendapat yang disampaikan oleh Profesor Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi beliau mengatakan, lakin yusanni indal jumhur ghairil malikiyah talafus biha li musa'addatil qalbu ala istihdariha liyakuna nutsku aunan ala tazakuri. Ya, tetapi mayoritas ulama selain mazhab Maliki mensunnahkan melafazkan niat untuk menolong hati, untuk menghadirkan niat agar mengucapkan niat itu dapat membantu mengingatnya. Ya. Nah, jadi pendapat yang paling relevan saya pikir itu ya, yang paling penting sekarang adalah saling menghargai saja antara yang talafus bin niat dengan yang tidak mau talafus bin niat. Yang penting masih sama-sama sholatnya, sama-sama benarnya, toh yang diikuti juga hasil dari fatwa dan ijtihad dari ulama-ulama yang kita ikuti masing-masing. Ya, yang salah yang mana? Yang salah yang tidak mau sholat. Nilai dari sholat itu ya bisa kita lihat dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khasi'un. Jadi nilai dari sholat itu adalah orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya, sejauh memang metodologi berniat masing-masing orang itu bisa membantu yang bersangkutan menjadi lebih khusyuk di dalam mengerjakan ibadah sholatnya, silahkan saja. Selama tadi seperti yang saya jelaskan, tidak melewati batasan-batasan yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Sholat itu
dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.